kota dengan julukan The Spirit of Java yang syarat akan tradisi. Kota yang menyimpan beragam kebudayaan, ribuan karsa dan cerita. Letak yang strategis memungkinkan kota tempat Sungai Bengawan ini sebagai titik transit bagi berbagai kegiatan. Hilir mudik masyarakat dari Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Boyolali, dan Kabupaten Sukoharjo yang berbatasan menyatu dengan kota yang menawarkan kenyamanan ini. Kota ini mempunyai potensi besar dalam bidang kesenian dan pariwisata. Kebudayaan yang kental dengan simbol-simbol Jawa seperti keris dan gamelan, serta pertunjukan ketoprak yang masih lestari keberadaannya di kota ini, yang semua unsur tersebut memberikan daya tarik tersendiri. Kota ini pula menjadi rumah bagi kerajinan batik, mahakarya yang menjadi warisan dunia. Selain itu, kota yang lebih akrab dengan nama Kota Solo ini memiliki sejarah penting bagi Pulau Jawa. Ini dibuktikan dengan berdirinya beberapa bangunan sejarah yang masih terjaga. Benteng Fort Vastenburg contohnya, yang masih kokoh berdiri selama 273 tahun, dan Keraton Kasunanan Surakarta. Keraton Kasunanan Surakarta adalah sebuah saksi bisu dari riwayat panjang Kerajaan Mataram yang begitu ternama, yang menjadi awal mula sejarah kota Surakarta. Keraton ini dibangun pada tahun 1745 di sebuah kerajaan di Desa Sala atau Solo, dekat Sungai Bengawan Solo, bernama Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Kasunanan Surakarta merupakan kelanjutan Kasunanan Kartosuro, yang juga merupakan kelanjutan Kesultanan Mataram yang runtuh akibat pemberontakan Trunajaya pada tahun 1677. Namun di awal masa kemerdekaan Indonesia, Kasunanan Surakarta menyatu dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kini menjadi salah satu objek wisata di Indonesia. Kota Surakarta adalah jantung kebudayaan Jawa. Ini terlihat tidak hanya dari segi fisik bangunan-bangunan cagar budaya, namun juga dari aktivitas budaya dan ritual-ritual khas yang tidak bisa terpisahkan dari Surakarta. Tarian Bedoyo misalnya, sebuah tarian khusus yang hanya bisa ditampilkan pada hari-hari tertentu keraton. Tarian yang hanya bisa ditarikan oleh abdi dalam perempuan keraton yang terpilih. Saat ini, masih ada sosok abdi dalam penari keraton terpilih yang masih setia terhadap tarian. Sampai saat ini, gerakan yang ia lakukan memiliki banyak makna, seperti makna yang mendalam dari setiap gerakan tari. Dan inilah arti sebuah gerakan. Maria Teresia Sri Mulyani namanya. Ialah sosok yang memiliki banyak gerakan penuh makna, baik di dalam keraton yang biasanya mendapat julukan Raden Tumenggung Pamerdi Budoyo dan di luar keraton. Dulunya, beliau merupakan seorang penari abdi dalam keraton. Dengan awal mulanya menjadi penari karena memiliki latar belakang hubungan garis merah dengan Pangeran Gusti Haryo. Beliau memulai menari di keraton pada tahun 1972 sebagai cadangan hingga lurah bedayo seperti saat ini. Namun saat ini di luar kehidupannya dari keraton, beliau memiliki kegiatan sehari-hari seperti orang pada umumnya dengan dikaruniai 2 orang anak. 2 anaknya tersebut tetap mendukung berbagai kegiatan yang dilakukannya, terutama yang masih berhubungan dengan tarian keraton. Ibu yang arep PY, payon dandani manten, lah sok minggu kuwi dandani manten. Lagi kudu siap-siap diwiru dhisik. Nyet persiapane dandani manten iki kudu dicicil, ora dicicil melek sewengi engko. Engko diklumpukke sik. Engko dilempit nggih.
Mama apa? Di keraton, terdapat berbagai macam jenis tarian yang memiliki historis yang berbeda. Tarian yang berasal dari keraton hanya bisa ditarikan oleh orang-orang tertentu. Salah satu dari orang tertentu tersebut ialah Maria Teresia Sri Mulyani. Setelah lanjut usia, beliau tidak bisa hanya berdiam diri. Namun beliau di usianya yang senja justru tetap bersemangat menyebarkan ilmunya. Di Bedoyo hanya satu, Bedoyo dan Serimpi. Terus Bedoyo Ketawang itu satu. Tari keraton mulai 69. Tahun 1969. Gimana sih Bu rasanya waktu pertama kali dipilih jadi penari keraton gitu Mbak? Wah ya bangga no Mbak, saya tuh 69 menjadi serep. Itu tahun 72 baru bisa menari. Baru bisa menjadi penari inti yang 9 itu. Semua penari itu menjadi abdi dalam. Semua yang di keraton itu abdi dalam. Yang dikatakan abdi dalam itu mendapat gaji tiap bulan. Gajinya tidak seberapa Mbak. Saya pertama kali masuk Bedoyo itu 10.000. 10 apa ya, cilik banget kayak gue udah ngerti. Belum lahir sampai 17.000. 24 sekarang 140.400 gajinya ibu itu. Tapi semua itu berbakti. Itu dengan ikhlas berbakti. Pertama saya melihat bahwa penari di keraton itu tidak semua orang bisa melakukan karena memang itu perlu belajar pakai tradisi-tradisi yang harus dilakukan seorang penari. Pada masa itu memang ukuran keperawanan itu sebagai lambang wanita yang sempurna. Itu dalam konteks entah mitos atau mitologi. Kalau saya sosok penari yang masih peduli untuk melestarikan budaya, saya salut karena kenapa? Di sosok senja dia masih peduli karena memang tarian-tarian itu dilihat dari syairnya, dilihat dari upacara-upacaranya itu ada pesan-pesan moral, tidak hanya sekedar melakukan ritual, tapi ada pesan-pesan moral yang sangat bagus khususnya dalam membentuk karakter kepribadian seseorang. Semoga generasi muda ini ada yang tertarik, terinspirasi, bukan dilihat dari nilai ekonomi. Tiap hari Selasa itu kan Ibu belajar bersama di STSI. Nah itu harus Ibu juga siap mental, harus hafal semua tarian itu yang ditarikan nanti. Itu tari apa tuh Bu? Nanti Bedoyo. Bedoyo apa bukan? Macam-macam ya. Sukoharjo. Di sana sudah ada Bedoyo Sukoharjo, Serimpi Gambir Sawit, Gambir Mangkunegaran, macam-macam.
tebak genap tujuh. Iku arep tanggal 14 kuwi sadurunge wis ya. Nggih kesel sakjane ini terus pripun. Latihane sadurunge tanggal 14 iki seminggu lah bladek latihan budaya. Kodanan ya kepanasan nih paringi kuat, paringi sehat. Wis ning kraton latihane ning Sasana Mulya. Yo ngantek ketrocohan saka dalem gedhe ngantek tekan njaba dan terus nyetitin kula Gusti Galuh karo Gusti Wanda tak nyetitin Kyai Telu. Ini piye meneh. Terus kula tanggal 13 Bladen bersih teng Surya Mijayan kalih penari-penari sesaji kuwi jarine arep wae dek rapat kae kan pokoke kudu dadi ning Mulya Suman. Ternyata gamelan wis ana, panggonan wis ana, ning pengrawite ora gelem ning Mulya Suman, marga ning Surya Mijayan yo latihan ketoprak. Jadi bocah-bocah kuwi jarian do mlayu mriko. Latihan wis tak terke ayo kowe latihan di setitir udan-udan wis ra apa-apa ning ya sukses koyo. Terus iki dibantu mbak-mbak lan mas-mas mahasiswa kita ingkang meliput sedaya kegiatan wiwit latihan wiwit napa kuwi dandan acara pun kabeh nggon kuliner barang nggih dibantu oleh mbak-mbak mas mahasiswa. Yen mirsani lho, Mbak. Nginguk-nginguk, heeh. Ngene dhewe apik, ora apa-apa, momok. Ngene dhewe hiasane apik, Mbak. Sing hias Mas Doni, ndorone. Nggih. Nah, ngene kok nak nyambut gawe penak gitu. Ya. Usul ning usule kan iku apa make up itu make upnya make up cantik, karakternya enggak ada, karakternya cantik.
Tidaklah mudah bisa menjadi penari di keraton. Tidak semua orang bisa, karena haruslah orang-orang yang memiliki garis keturunan benang merah dengan bangsawan. Seperti halnya beliau, yang lahir dari ibunya dengan Gusti Pangeran yang mendapat sebutan Ceriritan. Menjadi seorang penari abdi dalam keraton, dulu syarat utamanya selain garis bangsawan, ialah harus masih perawan. Kehidupan sesungguhnya sebagai penari abdi dalam keraton ialah hidup dari dalam keraton dengan berbagai ketentuan yang berlaku. Penari keraton dulu dianggap sebagai impian terbesar setiap gadis pada masanya. Penari bedoyo keraton sebenarnya ialah calon istri raja atau bisa dikatakan sebagai selir bedoyo keraton. Pada masa beliau menjadi penari, tradisi yang harus dilakukan diantaranya harus berpuasa selama 3 hari dan tetap tinggal berdiam diri di dalam keraton. Kemudian harus melakukan caos dahar sebagai salah satu ritual wajib sebelum menari bedoyo, yaitu untuk meminta izin kepada Gusti Kanjeng Roro Kidul. Tari bedoyo merupakan tarian yang dimiliki Gusti Kanjeng Roro Kidul. Tarian yang ditarikan oleh 9 penari keraton dan hanya ditarikan pada saat-saat tertentu. Saat menari pun, semua hal harus difokuskan pada tarian bedoyo. Tidak diperbolehkan untuk memikirkan hal yang lainnya. Berbagai tantangan dan larangan pun tidak lepas dari kehidupan penari. Seperti saat menjadi penari, tidak diperbolehkan memiliki hubungan dengan pria selama masih di dalam keraton dan menjadi penari. Larangan tersebut menjadi tantangan bagi penari bedoyo dalam mendapatkan jodoh akan terlambat, teruntuk bagi Batak. Batak ialah ketua dari penari bedoyo. Beliau pernah menjadi Batak selama 7 kali. Menjadi keistimewaan tersendiri bagi beliau menjadi Batak, karena Batak dipilih secara istimewa oleh Kanjeng Gusti Ratu. Sudah mengenal Bu Mul itu sejak kapan, Pak? Dari SMKI pertama kalinya, karena beliau guru saya sebelum beliau pensiun ya. Rasanya keibuan ngomongnya beliau tuh masih tetap saya rasakan, tidak ada bedanya di sini sama di SMKI. Karena di SMKI juga beliau merupakan salah satu guru yang istilahnya senior gitu ya. Tidak banyak tari yang seperti itu. Beliau itu kan kalau di Solo ada beberapa ampung. Beliau salah satunya itu tari bedoyo. Yang mana dari beliau lah narasumber utama setiap kali kita mengenai informasi apapun tentang bedoyo. Dia tidak menutup diri untuk memberikan informasi apa saja. Kadang kan ada empu yang sangat susah gitu ya. Kalau saya manggilnya Mama, kalau penari bedoyo keraton semua rata-rata manggilnya Mama. Itu beliau penyabar, beliau nggak pernah marah. Sekali nih marah, diem. Jadi beliau emang benar-benar sabar. Kalau ngajarin kita nari juga sabar. Kan priayinya juga ya, priayi keraton, priayi Jawa sejati yang kelemah. Dia emang lebah mana sih? Kalau pandangan Mbak itu terhadap semangatnya Bu Mul sekarang kan sudah tua, tapi tetap mengajar itu bagaimana? Salut sekali ya, dia sudah sepuh. Dia benar-benar apa ya, mengabdikan dirinya untuk menjaga, melestarikan, kan berarti itu dia sangat totalitas sekali. Saya nggak bisa ngomong apa-apa, hanya hebat banget kan. Beliau masih aja, mungkin beliau generasi terakhir ya untuk pelatih atau guru bedoyo di Keraton Surakarta khususnya. Dia yang masih, kalau untuk ukuran apa ya, kalau ukuran
misalkan pelatih ataupun namanya kalau di keraton itu lurah bedoyo, dia yang Bumul itu seperti ibu di kalangan penari budaya Keraton Surakarta. Kalau harapannya ya mama biar tetap ada seperti itu, biar bisa nuntun kita, bimbing kita. Semoga bisa, kalau ini bahasa Jawanya awet-awet nyuwito di Keraton Surakarta. Artinya semoga saya masih diperkenankan untuk mengabdi di Keraton Surakarta seperti Bumul contohnya. Masih bisa membimbing adik-adik, dampingin mereka.